Bukan, kenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat akan melaksanakan tugas ujian akhir semester, yaitu dari dosen pengampu kita, yaitu Bapak Abdul Khalik, tentang podcast kenapa masuk manajemen dakwah dan UINSI. Yang kedua tentang manajemen. Itu sekian. Perkenalkan, nama saya Trianugrah Imran, NIM 25419130119. Perkenalkan, nama saya Rafa Atala Al-Ghazali dengan NIM 25419130143. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailul Abrar Al-Aziz dengan NIM 254191347. Perkenalkan, nama saya Widi, saya dengan NIM 254191304. Oke. Kita langsung aja. Ini kan udah UAS, berarti sudah akhir di semester 1. Bisa diceritakan nggak kalian nih alasannya masuk MD sama UINSI itu apa? Apa karena ada alasan tertentu masuk sini? Dari awal dulu, dari SMA dulu diceritakan. Mas Widi. Oke. Mas Widi dulu, Mas Widi. Kalau dari SMA, saya memang dari pondok. Ya, saya SMA dari pondok. Terus saya akhirnya memilih melanjutkan di UINSI karena UINSI ini lebih tertekan kepada Islam. Karena saya Islam, makanya saya masuk UINSI. Tapi masuk manajemen dakwah tuh karena saya suka dakwah. oh iya. Karena itu. Oke. Masuk. Tuh, kalau ini nih Mas. Kalau untuk saya, pertama kenapa saya masuk UINSI ya karena saya dari SMP juga sudah mondok, SMA juga mondok. Jadi saya ingin memperdalam ilmu agama saya. Alhamdulillah saya bisa masuk di UINSI ini dan diterima di manajemen dakwah. Kenapa saya memilih manajemen dakwah? Karena saya merasa kurang aja kalau SMP saya sudah mondok, baru SMA sudah mondok, masa kita tidak memberi ilmu pemahaman yang kita pahami kepada orang gitu. Jadi memilih untuk masuk manajemen dakwah. Oke. Kemarin masuk UINSI itu SEPAN atau UM? Jalur mandiri. Jadi uman. Oh, UMAN. Itu bayar ya? Iya bayar. Kalau saya dari SMA, dia sama dari SMP. Kalau saya itu pesantren juga, SMA juga pesantren. Tapi jujur sebenarnya UINSI ini bukan pilihan utama. UINSI ini second choice gitu ceritanya. Tujuan pertamanya kuliah di Unmul, ngambil jurusan hukum. Cuman mungkin bukan rezekinya di Unmul, jadi ya alhamdulillah keterimanya di UINSI, terus ngambil manajemen dakwah. Nah, kenapa manajemen dakwah? Karena dari latar pondok pesantren saya itu yang sering teman-teman mungkin di sini ada yang tahu jamaah tablik ya. Nah, pondok pesantren saya itu dari kalangan jamaah tablik. Jadi mereka yang suka berdakwah yang ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil untuk berdakwah. Nah, makanya saya tertarik nih ke program studi manajemen dakwah gitu. Kenapa Kalau nggak masternya yang lain? apa? Saya ngambil jurusan lain. Iya. Sebenarnya saya itu tertarik juga sama hukum. Cuman hukum itu kan kemarin saya masuknya lewat jalur UMPTKIN. Iya. Nah, UM. itu kan dikasih 3 pilihan jurusan. Yang pertama saya ambil manajemen dakwah. Oh iya, pilihan pertama. Karena yang tadi saya cerita itu. Iya. Kedua hukum, karena memang saya tertarik banget sama hukum. Di Unmul juga kan saya ngambil jurusan hukum. Iya. Nah, hukum sebenarnya tertarik banget sama hukum. Yang ketiga baru BKI, bimbingan konseling Islam. Cuman keterimanya tetap di manajemen dakwah gitu. Kalau Mas Trinya gimana ceritanya? Kalau saya tuh SMA di MA Madrasah Aliyah. Nah, di situ tuh saya memang nggak mau kuliah sebenarnya, soalnya 16 tahun kan. Pas lulus kemarin tuh ini bisa nggak ya daftar kuliah? Terus ada apa? Ada pendaftaran IPDN. Apa itu IPDN? Kedinasan. Sekolah kedinasan. Ya, cuma kemarin itu sudah bermepet sama sudah daftar UINSI, udah daftar IPDN.
Nah, jadi yang paling dekat tuh Winsi, PBAK-nya kan. Di situ kan wajib PBAK. Pas sudah ngurus berkas IPDN, ya saya ke Winsi karena di IPDN tuh mungkin resikonya lebih besar juga, umurnya juga nggak masuk kan 17 wajibnya. Jadi Winsi. Alasannya saya masuk Winsi itu karena memang basicnya kan sudah ada agamanya kan di SMA, nyambung madrasah aliyah juga. Winsi juga ada agama-agamanya. Terus alasan juga saya masuk Winsi itu karena memang orang tua nyaranin di situ, kakak, keluarga pokoknya nyaranin di situ, bilang masuk Winsi aja, pertama dekat, terus biar bisa lebih dekat sama agama. Kalau masuk manajemen dakwahnya kan, memang kemarin mau masuk hukum juga, hukum tata negara kemarin. Tapi orang tua nggak setuju soalnya kakak-kakak tuh semua hukum juga dia, jadi nggak setuju, jadi bilang masuk IAT aja. Saya nggak setuju karena di IAT saya tahu memang bagus, tapi saya nggak mau belajar tentang, di S1-nya saya nggak mau belajar tentang tafsir Al-Quran. Bukannya saya nggak mau, karena memang saya tuh S1-nya memang dari awal dulu S1-nya pengen manajemen. Saya cari di Winsi kan, di Google saya cari, di search saya ada nggak manajemen di Winsi. Ternyata ada manajemen dakwah, tapi di situ kurang yakin gara-gara masih akreditasi B, masih baik. Tapi katanya beasiswa bisa dapat. Yang sekarang kan Pak siapa, Gubernur Pak Rudi Seno tuh kan ada program gratis pol. Dia bilang kalau kita kuliah terus kita domisili Kaltim, asli Kaltim, itu pasti dapat. Tapi guru saya nyeletuk, bilang gini, nggak mungkin dapat sih, soalnya akreditasi prodimu itu B. Di situ sudah dongkol kan. Tapi saya pernah ketemu sama Pak Rudi Seno langsung loh, katanya pasti dapat gitu. Nah, jadi saya masuk manajemen dakwah ya itu karena itu memang pengen S1-nya pengen belajar manajemen. Oke, saya ini kan saya tahu kalau manajemen di Winsi ada 2, yaitu manajemen dakwah dengan manajemen bisnis syariah. Ada 3. Sama manajemen pendidikan Islam MPI. Mengapa kamu tidak memilih antara 2 manajemen itu? Kenapa pilih manajemen dakwah? Karena saya lihat tuh MTI sama MBS tuh dia tempat tujuan setelah S1-nya, setelah lulus tuh pasti dia berbeda. Kalau MPI pasti ke guru. Kalau MBS ke akuntansi mungkin. Kalau manajemen dakwah itu dia, saya lihat, saya cari di Google tuh dia bisa kemana aja, maksudnya masuk, misalnya kita lulus sudah S1 nih, manajemen dakwah, kita bisa ke MPI, kita bisa ke hukum, karena manajemen tuh besar, luas anunya cakupannya, apalagi dakwah kan pasti bisa masuk. Kalau MPI dia pasti harus cari magister atau S2 itu yang pendidikan juga harus nyambung. Nah gitu kalau MPI. Karena sangkut paut sama guru. Iya sama guru. Iya itu harus gitu. Itu alasannya. Kalau Mas Widi apa? Kalau saya sih memilih manajemen dakwah karena memang itu pilihan utama saya. Saya melihat di jurusan lain itu saya tidak tertarik. Karena dari pondok saya itu kan ada yang namanya kegiatan dakwah, seperti setiap liburan itu kita harus menghafalkan teks ceramah, lalu kita ceramah di kampung. Jadi kan sehingga dakwah itu sudah lumayan melekat pada diri saya. Jadi saya melihat di Winsi ada jurusan manajemen dakwah. Jadi itulah saya memilih manajemen dakwah. Oh gitu. Ada lagi? Masalah menanggapi boleh. Kalau awal-awal saya mau daftar itu sebenarnya bukan mau manajemen dakwah. Iya. Cuman saya bingung mau milihnya itu apa, karena bapak saya itu punya kenalan mungkin dosen di sini, tapi sudah kuliah lagi untuk mengambil S2-nya di Jawa. Bapak saya menanya beliau kan apa yang cocok buat anak saya, baru beliau menjawab kalau nggak IAT atau enggak apa satunya
lupa pokoknya 2. Kalau IAT saya mengakui mengakui kekurangan pikiran saya. Kalau IAT itu kan susah, baru saya kurang mampu juga. Tafsir. Jadi saya melihat manajemen dakwah nih, oh bagus nih, bisa masuk MUI, Bisa ya. bisa MUI, bisa apalagi Terguet. ya, Target umumnya bisa. ya banyak kan Iya, yang cakupannya bisa mencakup manajemen dakwah itu lah. Makanya saya pilih, memang saya naruh di pilihan saya itu pertama manajemen dakwah, seperti itu. Terkait manajemen dakwah, ini kan kita membahas manajemen, bukan cuma dakwah doang. Kita tuh manajemen tuh kita banyak mengatur. Kalian menurut kalian nih selama belajar ini apa sih yang didapat setelah belajar manajemen dakwah? Apalagi di matkul Bapak Abdul Khalik, yaitu dasar-dasar manajemen. Kalian bisa apa? Kalian bisa menerapkan apa di dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kalian bisa manage? Misalnya waktu atau keuangan atau segala macamnya. Mulai dari saya dulu ya. Iya. Kalau saya tuh belajar manajemen tuh karena pengen mengatur, bisa lebih paham lagi tentang manajerial. Apalagi nanti kita kan kedepannya kita nggak tahu nih kita mau kerja sama siapa. Misalnya jadi organisasi atau WO, organizer yang wedding itu kan pasti ada namanya manajemen. Nah manajemen itu semuanya pasti punya manajemen sih, maksudnya dari segala manajemen uang, manajemen waktu, biar bisa dikondisikan. Kalau penerapan saya tuh biasanya selama saya kuliah, selama kuliah ini kan kita nggak bisa kayak sekolah dulu, ngarapin ada tugas nggak, ada tugas bisa nggak kerjain. Kalau di kuliah ini kita mandiri. Nah jadi penerapan manajemen itu yang saya bisa terapkan yaitu saya bisa mengatur waktu. Dan juga saya dari manajemen ini saya bisa berkembang secara pemikiran bahwa kerja-kerja itu manajemen juga perlu gitu. Penting. Nah, kalau kalian ada? Kalau saya sendiri sebenarnya bukan bagaimana penerapan saya setelah belajar manajemen, cuman lebih ke tujuan saya setelah nanti saya mempelajari banyak manajemen. Seperti yang Mas Tri tadi bilang, manajemen dakwah ini kan bisa KMPI, bisa cakupannya luas gitulah. Nah, saya pernah cerita dulu, kalau setelah lulus S1 tujuan saya pertama adalah untuk mengabdi di pondok saya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu pondok pesantren saya lagi mengalami krisis santri lah bahasanya, kekurangan santri yang saya nggak bisa sebut kenapa. Ya mungkin gara-gara. Nah, tujuan saya nanti setelah saya selesai S1 manajemen dakwah adalah untuk mengabdi di pondok saya sekaligus memperbaiki sistem yang harus diubah di dalam pondok pesantren saya itu. Ya itu bisa juga. Itu salah satu tujuan saya setelah lulus S1 manajemen dakwah gitu. Kalau Mas Abror? Kalau saya sih ya lebih tepatnya untuk memanajemenkan waktu juga sih, seperti Mas Tri tadi. Bagaimana kita mengatur waktu kita agar tidak ngaret, biar tidak kebebasan. Karena itu normalisasi mahasiswa banget ya. Indonesia banget. Jadi kalau kita sudah belajar manajemen, walaupun tidak banyak yang kita pahami, karena ilmu yang tidak dipraktekkan itu tidak bakalan bermanfaat gitu. Jadi walaupun sedikit tapi kita praktekkan jadi bermanfaat. Oke. Tuh saya seperti itu aja. Mas Widi. Oke. Kalau pendapat saya, manajemen ini mengajarkan saya bertanggung jawab terhadap uang. Karena kita kuliah ini, walaupun kuliah jurusan kita manajemen dakwah, itu menyangkut pada kehidupan sehari-hari, seperti manajemen uang. Saya kalau manajemen uang ini ternyata lebih susah mengatur daripada manajemen yang lainnya. Soalnya kan anak-anak kos ini cara memanajemen uangnya agar bisa tahan sampai akhir bulan. Ya mandiri banget ya. Jauh dari orang tua. Ya. Oh gitu. Berarti kita ada apa?
ada perkembangan ya. Iya, Selagi, alhamdulillah. kita sudah UAS ini. Maksudnya ilmu dari Bapak Abdul Khalik nih kita bisa terapkan walaupun sedikit itu kan ada berkahnya. Ya, ada berkahnya berkahnya. betul. Terus pesan-pesan kalian bisa nggak kasih pesan-pesan untuk nanti mungkin maba atau kita kan mau jadi cutting nih, Ya, ada nggak pesan-pesan nih, maksudnya kalian tuh jangan gini-gini, jangan gini-gini, jangan gini-gini, apa kalau ada tugas dari dosen dikerjain gitu misalnya, ada nggak pesan? oh ya, saya. Ya, Oke, baik, untuk pesan para adik-adik. terakhir nih ya, terakhir. Ya, untuk pesan para adik-adik maba, kalau ada tugas dari dosen itu langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda-tunda nanti hari-hari ke depannya itu bertambah lagi tugas kita. Jadi secepatnya kita harus mengerjakan tugasnya. Ya, itu. Dari abang ada nggak? Ya, untuk adik-adik maba, ya betul dari Mas Widi tadi, itulah fungsinya manajemen. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengatur waktu, mengatur uang. Jadi kalau ada tugas, kalau bisa-bisanya itu dikerjain dulu, dan mengerjakannya itu ya tidak sembarangan, walaupun kalian tidak tahu, tapi berusaha mungkin untuk mengerjakannya dengan maksimal. Jadi karena dengan ada tugas kita kerjain itu tidak menumpuk tugas-tugas kita yang akan terus dikasih sama dosen-dosen. Tapi kalau tugas itu bagus kok. Walahan kalau nggak dikerjain. Ya, jangan ngaret ya. Dan kalau dosen ngejelasin tuh tolong diperhatikan, jangan main ML ya. Jangan main ML, jangan ya. jangan main ML. Kalau pokoknya kalau ada dosen ngejelasin tuh harus memperhatikan. Kebetulan kita tidak kok. Jadi alhamdulillah aman. Enggak, kita enggak. Pokoknya perhatikan dosen, walaupun kalian sudah dapat gratis pol, tetap harus semangat, jangan diabaikan itu, gratis aja kuliah kok, jangan, itu jangan, tidak baik. Harus tetap manajemenkan semuanya, seperti itu. Jadi masalah. Kalau dari saya untuk adik-adik maba tahun 2026, jangan lupa masuk manajemen dakwah, kita sama-sama naikkan akreditasi manajemen dakwah dari B ke unggul. Unggul, kecorkan. Itu aja tuh. Itu aja. Kalau saya pesan-pesannya bukan untuk maba doang, tapi untuk seluruh mahasiswa, teruntuk juga untuk maba. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kalau sudah kita melewatkan kesempatan itu kita pasti akan nyesal. Betul. Sepertinya kalau kita menunda-nunda waktu juga itu tidak bagus. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Oke. Itu sekian dari kami podcast dasar-dasar manajemen dari Bapak Abdul Khalik. Bila ada salah ataupun perkataan yang mungkin ada membuat salah paham, kami berempat minta maaf. Maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak, Pak.